Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Dr. Fitria SPD MAG yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk melakukan presentasi tentang perkembangan bayi. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya saya memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Nursyah Biningsi. Yang kedua ada saya sendiri, Abdurrahman Halim. Yang ketiga ada Yuli Asri Hanistia. Dan yang keempat ada Lutfia Ma'rufah. Baiklah teman-teman, demi efisiensi waktu, kita lanjutkan ke pemateri pertama, Nursyah Biningsi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan masa bayi. Dalam perkembangan masa bayi melewati 3 fase atau 3 tahapan, yaitu pre-embrionik, embrionik, dan fetus. Tahap pre-embrionik merupakan fase pertama saat zigot tumbuh membesar melalui pembelahan sel hingga terbentuk kesegumpal sel yang akan membenamkan diri pada dinding rahim. Tahap embrionik merupakan fase di mana bayi disebut sebagai embrio. Organ dan sistem tubuh bayi akan mulai terbentuk dari lapisan-lapisan sel embrio. Lalu fase fetus yang dimulai pada minggu ke-8 hingga bayi dalam kandungan lahir ke dunia. Dalam fase ini bayi disebut dengan fetus. Fase ini ditandai dengan fetus yang menyerupai manusia mulai dari wajah, tangan, dan kakinya. Semua organ dari fetus ini juga mulai tampak setelah berproses selama kurang lebih 30 minggu, meskipun awalnya hanya berukuran 3 cm. Next. Tahap-tahap perkembangan bayi. Yang pertama, tahap sensoris motor, yaitu pada saat lahir hingga 2 tahun. Pencapaian utamanya yaitu pembentukan konsep, keajekan objek, dan kemajuan bertahap dan perilaku refleks ke perilaku yang diarahkan oleh tujuan. Lalu tahap praoperasi, yaitu pada sekitar umur 2 hingga 7 tahun. Pencapaian utamanya yaitu perkembangan kemampuan menggunakan simbol untuk melambangkan objek di dunia ini. Pemikiran masih terus bersifat egosentris dan terpusat. Lalu operasi konkret, yaitu sekitar usia 7 hingga 11 tahun, dengan pencapaian utamanya perbaikan kemampuan berpikir logis. Kemampuan baru meliputi penggunaan pengoperasian yang dapat dibalik, pemikiran tidak terpusat, dan pemecahan masalah kurang dibatasi oleh egosentrisme, pemikiran abstrak tidak mungkin. Lalu operasi formal, yaitu pada usia sekitar 11 tahun hingga dewasa, pencapaian utamanya yaitu pemikiran abstrak dan semata-mata simbolik dimungkinkan. Masalah dapat dipecahkan melalui penggunaan eksperimentasi sistematik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Lutfia Ma'rufah. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari saudari Riris, yaitu perkembangan yang muncul pada bayi. Yang pertama yaitu belajar tengkurap. Bayi akan berlatih untuk memperkuat otot-otot lehernya. Yang kedua yaitu belajar duduk. Bisa dilakukan dengan cara mendudukkan bayi dengan ditopang. Yang ketiga yaitu belajar berdiri. Setelah mampu duduk tegak, tanpa perlu ditopang, bayi akan mulai belajar menjelajah ruangan dengan cara meletakkan kedua telapak tangan dan lututnya di lantai. Lalu mulai mendorong lengan dan lututnya dengan maju dan mundur. Lalu belajar berjalan. Pada usia sekitar 1 tahun, tulang dan otot-otot bayi cukup kuat untuk melakukan gerakan berjalan. Selanjutnya yaitu belajar mengambil makanan dan memakannya. Dengan diawali oleh kemampuan mengambil dan memakan sendiri makanan yang dibutuhkan, maka bayi telah memulai usaha memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Selanjutnya yaitu belajar berbicara. Dengan belajar berbicara, anak mempelajari bunyi-bunyi yang mengandung arti dan anak itu akan berusaha berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya yaitu belajar mengontrol cara buang air. Anak yang sudah menguasai cara-cara buang air dengan baik, termasuk tempat dan kebersihannya juga, pada tahap selanjutnya, anak akan mampu mengendalikan diri dan bersikap sopan santun terhadap lingkungannya. Selanjutnya yaitu belajar mengetahui jenis kelamin. Anak harus mengenal jenis-jenis kelamin, baik dari ciri-ciri biologisnya maupun sosial kulturalnya, serta peranan-peranannya. Lalu menguasai stabilitas jasmania.
pada akhir masa kanak-kanak harus memiliki jasmani yang kuat, stabil, seimbang, dan sehat agar mampu melakukan tuntunan-tuntunan perkembangan yang selanjutnya. Lalu, memiliki konsep sosial dan fisik. Agar hidup secara wajar dan menyesuaikan diri dengan keadaan dari lingkungannya, anak dituntut untuk memiliki konsep-konsep sosial dan visi yang sesuai dengan kemampuannya. Jadi anak itu harus mengetahui apa itu binatang, apa itu manusia, apa itu rumah, mana orang yang baik, dan juga mana orang yang jahat, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, belajar hubungan sosial yang baik dengan orang sekitarnya. Anak dituntut dapat menggunakan bahasa yang tepat dan baik dan juga bersopan santun. Yang terakhir yaitu belajar membedakan yang baik dan tidak baik. Sesuai dengan kemampuannya, anak dituntut untuk mengetahui mana perbuatan yang baik dan tidak baik, dan diharapkan kebaikan-kebaikan ini menjadi bagian dari hati nuraninya. Next. Nah, berikut ini adalah gambar dari perkembangan bayi. Yang pertama yaitu bayi yang baru belajar tengkurap. Yang kedua, tengkurap tapi belum sempurna. Yang ketiga, tengkurap tapi udah sempurna. Nomor 4, belajar duduk tetapi masih butuh bantuan. Yang kelima, sudah duduk dengan sempurna. Yang keenam, belajar berdiri tetapi masih menggunakan bantuan. Yang ketujuh, merangkak. Yang kedelapan, kakinya sudah mampu menjejak lantai. Yang kesembilan, sudah bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang ke-10 yaitu sudah bisa berjalan tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Yuli. Baik, terima kasih atas seperti yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan bayi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi perkembangan bayi. Yang pertama hereditas, yang kedua pengalaman, yang ketiga transmisi sosial, dan yang keempat ekuilibrasi. Yang pertama yaitu faktor hereditas. Faktor hereditas yaitu sifat bawaan yang diwariskan oleh kedua orang tua secara biologis. Hereditas tidak hanya menyediakan fasilitas kepada anak yang baru lahir untuk menyesuaikan diri dengan dunianya. Lebih dari itu, hereditas akan mengatur waktu jalannya perkembangan pada tahun-tahun mendatang. Inilah yang dikenal dengan faktor kematangan internal. Kematangan mempunyai peranan penting dalam perkembangan kognitif, akan tetapi faktor ini saja tidak mampu menjelaskan segala sesuatu tentang perkembangan kognitif. Yang kedua yaitu faktor pengalaman. Pengalaman dengan hereditas fisik merupakan dasar perkembangan struktur kognitif. Dalam hal ini seringkali disebut sebagai pengalaman fisis dan logika matematis. Kedua pengalaman ini secara psikologi berbeda. Pengalaman fisis melibatkan objek yang kemudian membuat abstraksi dari objek tersebut. Sedangkan pengalaman logika matematis merupakan pengalaman di mana diabstraksikan bukan dari objek, melainkan dari akibat tindakan terhadap objek. Yang ketiga yaitu transmisi sosial. Transmisi sosial sendiri yaitu proses interaksi sosial dan menyerap unsur-unsur budaya yang berfungsi mengembangkan struktur kognitif. Transmisi sosial ini digunakan untuk mempresentasikan pengaruh budaya terhadap pola berpikir anak. Penjelasan dari orang tua dalam bentuk meniru. Kebudayaan memberikan alat-alat penting bagi perkembangan kognitif seperti dalam berhitung, membaca, menerima transmisi sosial, menerima informasi, dan anak harus memiliki struktur kognitif yang memungkinkan anak dapat mengasimilasikan dan mengakomodasikan informasi.
Yang keempat yaitu ekuilibrasi. Ekuilibrasi merupakan suatu keadaan di mana pada diri setiap individu akan terdapat proses ekuilibrasi yang mengintegrasikan ketiga faktor, yaitu hereditas, transmisi sosial, dan ekuilibrasi. Jadi ekuilibrasi itu gabungan dari ketiga faktor yang tadi disebutkan. Selanjutnya yaitu kaitan faktor perkembangan bayi dan tugas perkembangan bayi. Yang pertama ada natur dan nurtur, yang kedua kontinuitas dan diskontinuitas, yang ketiga pengalaman awal dan pengalaman lanjutan, yang keempat mengevaluasi isu perkembangan. Natur dan nurtur merupakan natur sendiri merupakan kondisi biologis pada seseorang yang diwariskan secara genetik dari orang tua saat pembuahan. Natur mencakup sifat, keterbatasan, dan kapasitas. Contohnya antara lain penyakit turunan, warna bola mata, dan postur tubuh. Natur juga meliputi level kegiatan fisik atau kemampuan verbal yang muncul setelah anak mencapai kematangan pada usia tertentu. Sementara nurture berkaitan dengan semua pengaruh dari lingkungan yang terjadi setelah adanya pembuahan. Nurture dimulai dari kesehatan sang ibu ketika hamil hingga pengalaman yang anak alami setelah kelahirannya. Pengaruh bisa datang dari keluarga, lingkungan rumah, sekolah, pergaulan, sosial, atau budaya. Antara natur dan nurtur sama-sama berperan penting dalam perkembangan anak. Keduanya saling berinteraksi untuk menentukan hasil yang didapat pada diri seorang anak. Contohnya kecerdasan yang diwariskan dari faktor genetik orang tuanya. Yang kedua yaitu kontinuitas dan diskontinuitas. Kontinuitas yaitu perkembangan yang bersifat berkesinambungan, maksudnya berlangsung secara bertahap dan terus-menerus, sedangkan yang diskontinuitas itu tidak berkesinambungan atau perkembangan yang melibatkan proses-proses berbeda secara kualitatif. Pada isu ini berfokus pada sejauh mana perkembangan melibatkan perubahan kumulatif dan bertahap atau kontinuitas atau tingkatan yang berbeda, yaitu diskontinuitas. Para ahli perkembangan menurut para ahli perkembangan, keduanya itu sebagai proses yang berkelanjutan dan bertahap, seperti pertumbuhan biji menjadi pohon. Mereka menekankan natur sering mendeskripsikan perkembangan sebagai serangkaian tingkatan yang berbeda, seperti perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Yang ketiga yaitu pengalaman awal dan pengalaman lanjutan. Isu ini berfokus pada sejauh mana pengalaman awal, terutama pada masa bayi atau pengalaman lanjutan, menjadi faktor utama penentu perkembangan anak. Bagi mereka yang menekankan pengalaman awal, kehidupan adalah jejak yang tak terputus, di mana kualitas psikologis bisa ditelusuri asal-usulnya. Sebaliknya, mereka yang menekankan pengalaman lanjutan, perkembangan ini seperti sungai yang terus mengalir. Yang keempat yaitu mengevaluasi isu perkembangan. Yang dimaksud di sini perkembangan tidak semuanya natur dan nurtur, atau kontinuitas dan diskontinuitas, atau pengalaman awal dan pengalaman lanjutan. Semuanya memainkan peranan dalam proses perkembangan anak. Seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Abdurrahman Halim. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perkembangan bayi berdasarkan Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada beberapa dalil yang kami temukan yang menjelaskan tentang perkembangan bayi. Namun dalil yang kami ambil di sini lebih spesifik yang menjelaskan tentang pentingnya menyusui bayi pada umur baru lahir 0 sampai 2 tahun.
Ini dalam Quran surah Luqman ayat 14, dia menjelaskan, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Jadi maksud menyapih di sini ialah menyusui anaknya pada usia 0 sampai 2 tahun. Jadi menyusui seorang anak di umur tersebut sangatlah baik. Karena kenapa? Saya menemukan referensi bahwa bayi ketika mendapatkan ASI, maka ada beberapa faktor yang membuatnya berkembang lebih cepat dan lebih baik. Yang pertama dari segi imun, jadi sistem kekebalan tubuh si bayi itu akan berkembang lebih baik dan lebih cepat. Jadi dia tidak cepat sakit ketika pada umur ini dia rajin mendapatkan ASI dari ibunya. Kemudian dari segi pola pikir seorang si bayi ini akan berkembang dengan baik ketika dia mendapatkan ASI. Beda halnya ketika si bayi ini tidak mendapatkan ASI pada umur 0 sampai 2 tahun ini. Akibatnya nanti pola pikirnya bisa terganggu mungkin, atau dia mengalami keterbelakangan dari segi pola pikir. Selanjutnya ialah kekuatan fisik. Jadi ketika dia mendapatkan ASI pada umur ini, maka kekuatan fisik si bayi ini akan tumbuh dengan baik. Dia kuat dan sehat seperti itu. Namun tak jarang kita temui kadangkala ada orang tua yang ketika bayinya berumur 1 tahun, dia berhenti memberikan ASI kepada si bayi karena menganggap sudah cukup. Padahal baiknya itu si bayi mendapatkan ASI selama kurang lebih 2 tahun. Karena itu tadi, agar bisa meningkatkan imun, pola pikir, dan memperkuat fisik. Seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa langsung mengirimkan VN sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Ibu dosen. Silahkan kirim VN di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.